Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya akan membahas sesuatu yang menarik setelah saya menonton pertandingan Spanyol lawan Georgia. Rasanya kok saya jadi terinspirasi untuk membahas ini, membahas soal Spanyol lawan Georgia, tapi diaplikasikan atau diterapkan ke timnas Indonesia. Sesuai judul, saya ingin membahas timnas Indonesia bisa meniru Spanyol dan Georgia. Mengapa? Pertama kita lihat dulu ya, bahwa memang kalau dibandingkan apple to apple, timnas Indonesia dengan Georgia tentu berbeda. Yang saya bahas dulu, mengapa harus meniru Georgia. Kita tahu bahwa memang Georgia kalah telak 1-4 dari Spanyol. Georgia tidak bisa meredam kualitas pemain-pemain Spanyol. Tapi dari cara main mereka, dari formasi, mereka sempat mengejutkan Spanyol dan mencetak gol lebih dahulu. Apapun itu, ini perlu diapresiasi. Sebuah taktik yang baik. Walaupun mereka terjengkal juga karena kualitas pemain Spanyol memang lebih di atas. Setidaknya menurut saya, timnas Indonesia bisa meniru gaya main Georgia di 45 menit pertama. Saat itu Georgia berhasil meredam Spanyol sampai menit ke-39. Sebelum akhirnya Rodri mencetak gol penyeimbang. Ya, bagaimanapun Georgia tidak bisa menahan Spanyol yang begitu lugas, begitu menguasai permainan, dan begitu taktikal. Saya anggap mengapa penampilan Georgia harus ditiru, karena begini. Anggap saja memang lawan-lawan kita, Arab Saudi, Jepang, dan Australia, tidak sejago Spanyol. Maka itu, permainan dengan 5-3-2 lalu counter attack yang bagus bisa berguna juga untuk Indonesia. Tapi gaya parkir bus seperti yang diterapkan oleh Georgia ini butuh syarat. Syaratnya apa? Yaitu punya kiper yang bagus, back yang bagus tentu, yang utama, dan striker yang bagus. Georgia punya itu. Mereka punya kiper tangguh, Mamardashvili, kiper yang main di Valencia. Lalu pertahanan mereka cukup bagus, Kakabadze, lalu pemain-pemain senior juga, Lokos Rasvili. Dan di depan mereka punya seorang pemain yang lincah, yaitu Vicha Kvaratskhelia dan juga Mikau Tadze. Cukup dua pemain itu yang mengobrak-abrik Spanyol. Nah, kalau syarat itu bisa dipenuhi, menurut saya Indonesia timnas bisa meniru permainan Georgia. Walaupun kita tidak bisa full parkir bus, karena pada akhirnya skuad apapun pertahanan bisa dijebol juga. Tapi cara mereka bermain saat menyerang balik, menerapkan counter attack, itu bisa ditiru. Menurut saya, kalau Georgia menerapkan ini saat lawan Jepang, Australia, atau itu bisa lebih parah ya. Maka itu efeknya. Maka itu dengan anggapan Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak sebagus Spanyol, menurut saya timnas Indonesia bisa menerapkan ini. Kita bakal punya kiper bagus, Martin Paes. Memang sampai saat ini kejelasan hasil sidangnya di CAS belum ada, bahkan berita terbaru belum masuk agenda CAS sampai Oktober. Ini berbahaya ya. Tapi apapun itu ya, kita tetap berharap. Kita masih menunggu bagaimana komentar dari PSSI soal nasib Martin Paes. Ya, kalau sampai Oktober tidak masuk CAS berbahaya juga, tapi itu baru berita rumor-rumor berita atau berita-berita yang muncul di media saja, belum
ada komentar dari PSSI yang harusnya mungkin bergerak cepat atau melakukan sesuatu agar sidang bisa lebih dipercepat sesuai dengan harapan Erick Thohir yang ingin Martin Paes main pada September nanti. Kalau Martin Paes beres, kita punya kiper bagus. Kita tahu bahwa Martin Paes di MLS banyak sekali melakukan save. Dia bisa melakukan 8 kali save, 9 save. Nah inilah, saat kita diserang, kita butuh kiper yang sangat tangguh. Dan itu bisa didapatkan dari Martin Paes atau Hernando. Kalau pahit-pahitnya belum selesai juga, ya Hernando bisa kita andalkan juga. Walaupun ya sedikit pesimistis ya, tapi ya kita tetap berharap positif. Lalu kita juga punya pemain winger yang cepat, Rafael Struijk. Lalu juga Calvin Verdong, Asnawi, pemain-pemain cepat, Yakob Sayuri, utamanya Rafael Struijk, atau mungkin Ole Romeni dan Jens Raven. Ini mereka harus punya kecepatan dan bisa memanfaatkan 1 kali atau 2 kali serangan balik menjadi gol. Karena dengan bermain bertahan, bagaimanapun kita harus lebih efektif, dan setelah mencetak gol kita bisa lebih fokus bertahan, walaupun memang bertahan terus tidak baik juga, karena sekuat apapun pertahanan kita juga harus keluar untuk menyerang karena itu berbahaya. Contohnya ya terjadi dengan Georgia, tapi mereka bisa ditiru. Dan selain itu kita juga senang karena pemain Jepang juga menganggap kita berbahaya. Pemain Jepang, Takumi Minamino, bahkan menyebut timnas Indonesia punya momentum. Nah, pemain Jepang saja menilai kita punya momentum. Jadi, jangan sampai momentum itu hilang. Momentum apa saja? Momentum gairah, semangat besar untuk lolos ke Piala Dunia. Semangat pemain saat bergabung di timnas. Antusiasme penonton timnas Indonesia saat main di GBK atau di Gelora Bung Tomo, saat main di kandang. Momentum-momentum itu harus dipakai. Termasuk di kualifikasi Piala Dunia nanti. Kalau bisa seluruh laga kandang bisa kita menangkan. Dan itu bisa luar biasa. Momentum itulah yang bahkan pemain Jepang aja mewaspadai momentum yang ada di timnas Indonesia. Nah, ini sekarang tergantung kepada pemain ya. Dalam waktu beberapa bulan ke depan mereka memperbaiki kemampuan mencetak gol, utamanya memperbaiki kemampuan bertahan agar kita benar-benar siap saat melakoni putaran 3 kualifikasi Piala Dunia yang dimulai September. Demikian teman-teman ulasan saya soal timnas Indonesia yang bisa mengambil inspirasi dari duel Spanyol melawan Georgia. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.